Shalom Super Kids. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes, yes, Asia. Tunggu. Kayaknya masih kurang semangat ini ya. Kita ulang sekali lagi. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes, yes, Asia. Nah gitu dong, yang semangat memuji Tuhan harus semangat. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih buat berkat-Mu hari ini. buat berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau kami mau memuji memuji dan memuliakan nama-Mu. dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Memuji Tuhan bersama ya, yang semangat. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, 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 oh. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi memuji, memuliakan Tuhan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap Shalom Super Kids, berjumpa lagi bersama Kak Yusa. Gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya, tetap sehat tentunya, dan juga tetap antusias di dalam Tuhan. Adik-adik, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat agar firman yang disampaikan bisa kami lakukan di setiap waktu kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan adik-adik. Hari ini kakak akan bercerita tentang yang namanya kejujuran. Ayo, siapa yang di sini suka jujur? Pastinya semua ya. Kita harus jujur. Adik-adik, sebelum kita belajar lebih lagi, kakak punya tayangan film. Yuk kita lihat. Selamat menyaksikan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar,
sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda, dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak,
berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, gimana tayangan filmnya? Luar biasa bukan? Pasti adik-adik pernah melihatnya, bahkan pernah mendengar ceritanya. Iya bener, tentang Nabi Yunus. Adik-adik, apa sih yang terjadi tadi yang kita lihat filmnya? Nabi Yunus ini tidak taat sama Tuhan. Buktinya apa Kak Yusa? Lah, tadi kalau kita lihat adik-adik, buktinya kalau Nabi Yunus tidak taat, yaitu Nabi Yunus ini disuruh Tuhan ke Niniwe. Dia malah pergi ke Tarsis adik-adik. Nabi Yunus tidak taat. Dia tidak mendengarkan perintahnya Tuhan. Karena apa adik-adik? Kenapa kok sampai Nabi Yunus ini nggak mau ke Niniwe? Karena Nabi Yunus itu takut adik-adik di Niniwe. Kenapa Kak? Kok di Niniwe Nabi Yunus takut? Adik-adik tahu nggak? Di kota Niniwe itu sangat menakutkan adik-adik. Karena apa? Di Niniwe ini banyak banget yang namanya kejahatan. Contohnya rakyat di kota Niniwe ini adik-adik, mereka ini suka berbohong. Mereka suka merampas. Mereka suka yang namanya kekerasan. Mereka suka perkelahian adik-adik. Bahkan yang lebih seramnya lagi, mereka di sana percaya yang namanya ilmu sihir. Wow, itu yang membuat Nabi Yunus takut untuk ke Niniwe adik-adik. Lah, akibatnya ketika Nabi Yunus ini tidak taat kepada Tuhan adik-adik, akibatnya yaitu kita lihat tadi di film, akibatnya Nabi Yunus tidak taat sama Tuhan, yaitu adik-adik, Tuhan menurunkan yang namanya angin ribut. Kita lihat tadi ya, kapal yang dinaiki oleh Nabi Yunus terkena angin yang sangat besar. Bahkan adik-adik, kapalnya ini hampir hancur adik-adik. Lah, melihat peristiwa yang demikian, orang-orang yang ada di kapal ini ketakutan adik-adik. Lah, tetapi adik-adik yang kita harus pelajari dari Nabi Yunus, dia mengakui kesalahannya. Dia mengakui adik-adik, kenapa ya kok sampai ada angin ribut, semua orang bertanya-tanya. Ternyata Nabi Yunus mengatakan adik-adik bahwa angin itu terjadi karena kesalahannya. Buktinya apa Kak? Yuk kita sama-sama melihat di Yunus 1 ayat yang ke-12. A few moments later. Mari kita lihat adik-adik di Yunus 1 ayatnya yang ke-12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ternyata Nabi Yunus mengakui adik-adik, angin yang begitu besar, badai yang begitu besar disebabkan karena
kesalahannya. Karena Nabi Yunus tidak taat dengan perintah Tuhan, adik-adik. Tetapi Nabi Yunus ini jujur ya adik-adik. Nabi Yunus berkata yang sesungguhnya. Dia tidak mengada-ngada. Bahkan sampai dia ngomong, karena salahku loh badai ini ada. Luar biasa bukan? Nabi Yunus begitu dia tetap mengatakan kejujuran. Meskipun ada konsekuensi, ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Apa konsekuensinya? Kalau kita lihat adik-adik di dalam Yunus 1 ayat 15, kakak bacakan. Di Yunus 1 ayat yang ke-15. 2 hours later. Di situ dikatakan, kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Wow, adik-adik, ternyata konsekuensi yang harus dilakukan Yunus yaitu Yunus dibuang oleh mereka, adik-adik. Mereka itu siapa, Kak? Mereka itu awak kapal, orang-orang yang berada di dalam kapal. Mereka membuang Yunus dicemplungkan ke dalam laut. Biur gitu. Sehingga yang terjadi apa kalau kita lihat adik-adik di ayatnya yang ke-16, Nabi Yunus ditangkap atau ditelan oleh ikan besar, adik-adik. Di dalam perut ikan besar, Nabi Yunus ini meminta maaf kepada Tuhan. Dia meminta ampun. Dan akhirnya adik-adik kalau kita lihat tadi di filmnya, ikan besar itu memuntahkan Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus diselamatkan oleh Tuhan, adik-adik. Begitu juga dengan kita, adik-adik. Kita mungkin merasa takut mengatakan kejujuran, adik-adik, ketika pada saat kita main, adik-adik, main mobil-mobilan, habis main mobil-mobilan sama kakak kita, ternyata kita tidak membereskan permainannya. Selesai bermain, tiba-tiba papa tanya, ayo siapa yang habis main? Kita nggak ngaku, adik-adik, kita takut papa dan mama marah ya. Kita takut, adik-adik, akhirnya kita diem. Papa matanya melotot begini, ayo siapa yang habis main? Kita tetap diem. Nah, Kak Yusa mau mengingatkan kepada adik-adik semua, kalau papa dan mama tanya siapa yang habis main, kita harus berkata jujur, bilang aja, saya Pak. Seperti itu adik-adik. Papa pasti nggak akan marah. Papa pasti ikut membantu juga membereskan permainannya adik-adik. Lah, ketika kita berkata jujur, maka kita juga akan dipercaya adik-adik sama semua orang. Maka adik-adik, mulai hari ini ya, ketika papa mama tanya atau menyuruh adik-adik, contohnya, tolong belikan papa gula atau belikan papa mie goreng, adik-adik jalan ke toko. Sampai sana, adik-adik beli mie goreng, dapat uang kembalian. Tapi adik-adik kepingin beli permen. Bilang papa dulu atau beli permen dulu. Ayo, siapa yang di sini ketika dapat uang kembalian langsung dibelikan permen atau makanan? Seharusnya kita bilang papa dulu atau orang tua kita, mama, ma, aku dapat uang kembalian, aku belikan jajan ya ma, belikan permen ya ma. Seperti itu adik-adik. Maka hari ini ayo semua kita belajar untuk jujur. Karena dengan berkata jujur itu adik-adik, kita ini tidak berbuat dosa.
kita ini mengatakan apa yang sebenarnya. Maka kalau kita jujur, kita akan dipercaya dan disenangi banyak orang adik-adik. Bisa ya kita berkata jujur? Bisa ya kita melakukan kejujuran adik-adik? Pasti bisa. Yuk, hari ini kita sudah selesai sampai di sini. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah mengajarkan kami tentang kejujuran. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami bisa melakukan kejujuran di setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan adik-adik, shalom, Tuhan memberkati ya.